Coba colek sebelahnya. Bener kan? Benar. Coba colek sebelahnya, bener kan? Benar kan? Iya enggak? Kita ngomongin masalahnya. Kita nggak ngomongin jalan ke. Wah, 12 tahun loh. Ini wanita ini cuma sibuk menutup kebocoran. Dia tidak memikirkan jalan keluar. Ya. Kira-kira Yesus sudah berapa tahun tuh? Mulai kesaksian-kesaksian. Tuhan Yesus sudah mulai berapa lama itu melayani orang? Dia sudah mulai berbuatan-buatan di sana sini. Hidupnya sia-sia. Ya. Setelah dia jamak baru dia sembuh. Tapi Tuhan bilang apa? Dosamu sudah aku ampuni. Kenapa kok Tuhan bilangnya gitu? Kamu udah aku sembuhkan. Kenapa kok Tuhan bilang gitu? Dosamu sudah aku ampuni. Kenapa? Karena hidupnya hanya memikirkan menutupi kebocoran. Sama dalam hidup kita. Kita cuma ngomongin masalahnya, tapi kita tidak tahu Yesus adalah jalan ke. Kalau kita lihat pintu semua sudah tertutup, gak ada pintu lagi terbuka Tuhan, gak ada jalan keluar aku Tuhan, gak ada jalan keluar. Ingat, masih ada jendela, lupa. Amin. Kalau pintu semua udah ketutup, kan jendela ada. Bodoh kali kita ya. Amin. Banyak sekali kesaksian dalam hidup. Kadang-kadang kita nggak lihat anugerah-anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Ya. Kadang-kadang nih, mungkin ya ada yang pernah kerja sama saya ya. Aduh, kalau udah mau tanggal gajian, pot. Ya karyawan mau gajian, klien belum bayar. Tapi lama-lama saya pikir, pusing bener ya kalau mikirin kayak gitu ya. Lama-lama saya mau klien belum bayar, mau klien nggak bayar, terserah lah. Suka-sukamu Tuhan. Dan saat ini saya tidak pernah gaji karyawan telat. Amin. Yes. Sampai dengan hari saya nggak pernah gaji karyawan telat. Saya belajar bertahap demi bertahap. Oh, ternyata itu yang Tuhan mau kita. Seberapa kita mau mencuri hati Tuhan. Caranya mencuri hati Tuhan. Mau melakukan firman Tuhan. Nggak usah bergenilah kalau doa. Terus kalau kau nggak disembuhkan sekarang, pokoknya mukjizat harus terjadi. Kalau mukjizat nggak terjadi, aku nggak percaya lagi sama Bu Pendeta. Kalau mukjizat nggak terjadi, aku nggak percaya lagi sama Rehobot. Kalau mukjizat tidak terjadi, aku nggak percaya lagi sama Yesus. Waduh, emang kata Yesus, gue tukang mukjizat apa? Amin. Ingat, pada saat kita berjalan dan kau dapat melewati masalahmu, sebetulnya Tuhan sedang berjalan bersama dengan kau. Amin. Coba nih, saya mau kasih ilustrasi buat Bapak Ibu. Ini ilustrasinya mungkin kita kembangkan dengan pola pikir kita masing-masing. Saya kenalan sama seseorang, saya naik pesawat ya, saya suka pergi-pergian. Saya kenalan sama seseorang, katakanlah namanya si Dorcas. Saya baru kenalan, saya naik pesawat. Paling lagi ngobrol, kita naik pesawat 1 jam. Saya mau ke Medan, saya mau ke Bali 1 jam. Ngobrol cuma 1 jam, akhirnya tuker-tukeran nomor telepon, betul? Ya. Begitu di Bali, saya lagi jalan-jalan di Bali, ketemu di Bali, saya jalan-jalan sama suami saya nih. Saya ketemu di Bali lagi, ketemu ini Bu Dorcas, ya. Ini yang kemarin ketemu di pesawat, betul? Ya. Paling say hello ya. Habis ketemu di tempat lain kan say hello. Itu yang kemarin kita satu pesawat. Lama-lama pas lagi minum ketemu nih di kafenya nih di Bali. Habis ketemu udah tukar-tukaran nomor telepon kan lama-lama intim kan. Lama-lama Bu Dorcas jalan-jalan yuk. Bu Dorcas suka nggak traveling, kita naik gunung bareng-bareng. Terus oke, Bu Dorcas ninggalin anaknya nih. Oke deh, gue lagi jutek di rumah, males gue ngeliat laki gue. Yuk jalan-jalan dulu dah. Kenapa anak-anak resek? Pada minta jajan dulu. Yuk bu jalan kan. Bu Dorcas bawa apa? Saya bawa ransel, saya bawa tenda, saya bawa selimut, saya bawa Indomie. Bu Dorcas bawa, saya bawa peralatan masaknya deh, karena gue nggak punya duit buat beli Indomie dan lain-lain ya Bu ya. Oke, siap. Jalan dong saya dengan Bu Dorcas yang tadinya kenalan. Waktu kami hiking, waktu kami naik gunung berhari-hari, kira-kira obrolan saya dengan Bu Dorcas masih selalu, hai Bu Dorcas. Sudah lebih akrab.
Yang tadinya tak Bu Dorcas cuma ngomong, yaudah deh Bu, aku lagi bete sama suamiku tadi Bu, yaudah yuk kita pergi. Lama-lama waktu kita hiking berdua, yang Bu Dorcas ceritain ke saya apa kira-kira? Lebih ke detail suaminya. Bu, di rumah bawel ini minta ampun Bu. Kira-kira gitu nggak? Iya kan? Lebih, udah gitu anak saya Bu, udah bayaran sekolahnya belum, lebih intim. Kira-kira nih saya yang denger nih, saya kan jadi pendengar dia. Lebih akrab nggak? Karena saya ajak dia, saya mulai diskusi lagi. Oh, kayaknya Bu Dorcas mesti begini deh. Betul? Semakin intim. Kalau saya ada berkat, kira-kira nih saya bantu dia nggak? Bantu. Bapak Ibu tahu relasinya dengan firman Tuhan? Kalau kita cuma kenal Tuhan say hello kayak di pesawat, kira-kira Tuhan tahu nggak masalah hidup kita? Amin. Masalahnya kita intim nggak dengan Tuhan? Amin. Kalau kita sudah intim dengan Tuhan, tiap hari datang kepada Tuhan, tiap hari berdoa, memuji Tuhan, buka hadiratnya, dia datang. Apapun yang jadi pergumulan kita, masa sih dia nggak dengar? Kan sudah semakin intim, semakin akrab. Begitupun dalam hidup kita dengan Tuhan. Kenapa kau tidak disembuhkan? Kenapa kau tidak disentuh? Kenapa pergumulanmu tidak dijawab? Intim nggak kita dengan? Tanya sebelahnya colekku, intim nggak sama Tuhan? Intim nggak sama Tuhan? Hei. Sekarang jawab lagi. Intim dong. Jawab Bu. Intim dong. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya nggak mengajarin engkau diberkati. Orang yang percaya Tuhan diberkati, yang masuk gereja Rehoboth diberkati. Memang diberkati. Tapi jangan pernah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja yang ada di sini, hanya janji-janji berkat. Tuhan nggak pernah loh janji-janji berkat. Dia nggak pernah janji, kan selalu turun hujan, ya kan? Tapi dia janji memberi kekuatan. Amin. Jadi waktu kita berjalan, waktu Bu Dorcas hiking sama saya, kira-kira sebetulnya dia lagi percaya sama saya? Percaya. Waktu dia jalan, waktu dia ungkapin ceritanya kepada saya pergumulan hidupnya, kan sebetulnya dia lagi ada klik sama saya. Betul? Waktu kita mau menceritakan pergumulan hidup kita kepada Tuhan, sebetulnya kita lagi percaya loh sama Tuhan. Tapi waktu kita percaya sama Tuhan, terus kita udah, Tuhan, aku minta Tuhan, aku percaya kepadamu segala pergumulanku, bla 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 bla. Tapi kita masih khawatir, berarti kita masih narik ekor masalah kita. Kenapa masalah kita tidak pulih? Kenapa masalah kita tidak dijawab? Karena kita masih menarik ekor masalah kita. Kita sudah lepas doa kepada Tuhan, tapi masih kita pegangin masalahnya. Amin. Paham maksud saya ya? Dalam hidup orang percaya kepada Tuhan, udah serahin aja masalahnya sama Tuhan. Hari ini sebetulnya sahabat pelayanan saya mau datang. Dia yang sudah pernah pergi ke dalam kerajaan surga. Dia lihat surga sana. Dia bilang jalanannya emas semuanya, emas. Terus ada pilar-pilar gini tuh di atasnya kan suka kayak ada begini ya. Itu dari berlian, permata semuanya. Dia jalan terus dicegat dia di sana sama malaikat. Terus malaikat, balik, belum waktunya kamu sini. Dia nggak mau, dia bilang, Tuhan aku udah enak di sini semua, emas. Bapak Ibu tahu siapa yang pergi ke surga? Tahu? Ibu Maya. Tahu kan Maya? Ibu Maya udah pernah pergi ke surga. Dia balik lagi. 3 menit dia dibawa ke surga. Pulang dari surga, Tuhan kasih kuasa, Tuhan kasih karunia. Dia bisa lihat semuanya. Dan teman-teman waktu pernah Rehoboth pergi ke Anyar atau apa tuh? Ke Anyar apa kemana? Anyar. Dia sudah buka jalan duluan. Saya suruh dia buka jalan dulu. Dia udah bersihin semua. Bapak Ibu nggak lihat, Ibu semua nggak lihat air yang ada, air laut di sana itu adalah air darah. Dia lihat itu kerajaan itu gitu, itu jalan masuk itu, nggak dengar.
Saya nggak ikut, tapi saya komunikasi dengan dia. Beresin dulu. Hidup di surga enak. Kenapa? Karena dia udah pasrah. Waktu itu dia udah mau dipanggil Tuhan. Dia udah gak kuat sama sakitnya, gak kuat dalam satu titik. Akhirnya dia nyerah. Pada saat dia nyerah, itulah Tuhan pakai dia. Tuhan bawa dia ke kerajaan surga. Tuhan kasih kesempatan dia untuk lihat. Nih tempat kau nanti di sini. Asal kau hidup di dalamku. Pertobatan terjadi. Dia turun ke dunia, dia turun lagi kembali ke kita. Dia bawa kuasa dan karunia Tuhan. Dia punya karunia penglihatan. Apa Bapak Ibu dan saya masih mau dibawa ke surga dulu? Ntar balik lagi. Mau jalan-jalan ke sana? Ntar kalau nggak balik lagi gimana? Hah? Siapa yang mau ke surga duluan? Ayo, angkat tangan. Mau ke surga duluan? Boleh nih. Hah? Siapa yang mau duluan? Wah, mau sih ke surga tapi jangan sekarang gitu ya. Mau sekarang? Amin. Siapa yang mau sekarang lagi? Mau sih di surga enak tuh. Enak. Tapi jangan sekarang dulu ya. Belum beres. Amin. Saya waktu itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini banyak kesaksian hidup saya luar biasa Tuhan pakai, luar biasa. Memang tidak mudah untuk mencapai ke situ. Ada harga yang harus dibayar. Banyak sekali harga yang harus dibayar. Kalau Bapak Ibu lihat saya sekarang ini, mungkin lihat enaknya doang. Tapi pergumulan, perjalanannya, saya percaya waktu saya dalam lembah kekelaman, saya tahu Tuhan gak kelihatan, tapi Tuhan sedang ada bersama dengan saya. Yang menuntun, menggendong, memberikan kekuatan. Saya sampai di situ. Waktu kita hiking sama Bu Dorcas hiking, kita bisa turun lagi karena kita percaya ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Ada sahabat kita yang menguatkan kita bisa naik ke atas dan kita bisa naik ke bawah. Masalahnya satu, kita kenal Tuhan dengan baik ya, agar doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita mau hidup intim kan dengan Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Dulu sebelum saya mengenal Tuhan dengan baik, saya itu orang yang pemarah. Mungkin sampai sekarang masih pemarah kali ya, masih keras. Tapi keras di dalam Tuhan. Saya nggak bisa orang yang A suruh B, nggak bisa. Jangankan K, suruh B aja nggak bisa. Keras sekali saya. Tapi akhirnya saya mau dilembutkan oleh Tuhan. Tuhan bentuk kadang-kadang pribadi kita itu dengan penuh pergumulan, supaya Tuhan jadikan kita hasil yang begitu indah dan baik. Kadang-kadang ciptaan itu harus hancur dulu. Kayak tanah liat, kadang-kadang udah mau jadi hancur lagi ya, baru dibentuk. Tapi bentuknya pasti indah. Dan tak mungkin ciptaan Tuhan itu setelah dia hancur dan kemudian dia bentuk lagi menjadi indah, terus dia buang, nggak akan mungkin. Dia akan mengasihi ciptaannya. Begitu pun dengan Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini punya pergumulan, kita semua punya. Cuma bagaimana pergumulan kita itu mau dijawab Tuhan. Satu, kembalikan kepada ayat tadi, Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dulu. Gak usah minta deh Tuhan. Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Bahkan dia memberikan lebih daripada apa yang kita butuhkan. Satu lagi kesaksian saya. Waktu itu saya punya kakak ipar. Kakak ipar saya itu hamba Tuhan juga, pendeta. Dia panggil saya, Christine, kalau kau punya 15 juta, kira-kira kau mau kasih saya nggak? Itu terjadi tahun 2000 berapa ya? Udah lama banget ya. Wah, 2000 berapa? 2013 atau 2012 tuh. Saya lagi jaya-jayanya tuh. Wih, proyek lagi banyak-banyaknya tuh. Kira-kira kalau kau punya uang 15 juta, kau kasih saya nggak? Saya lirik dia, gue gak kasih tampol lah. Gue kasih enak bener gue ya. Terus saya bilang, emang kebutuhan Kak Welem apa? Enggak, kalau kau punya duit 15 juta, kau kasih saya enggak? Kira-kira nih, kau punya berkat banyak nih sekarang, 15 juta lah, kau kasih saya enggak? Enggak ah, saya bilang. Akhirnya saya bilang enggak. Terus dia bilang, dia cerita, Christine, saya tahu kalau kau punya uang 15 juta pun kau gak akan kasih saya. Mau tahu ceritaku? Kemarin memang dia hamba Tuhan yang hidupnya tidak berlalu dalam satu gereja. Dia mengandalkan dengkulnya,
dia mengandalkan tangannya untuk berdoa. Kalau dia tidak bisa makan, dia doa. Pagi-pagi ada yang antar beras, tapi nggak dari genteng, nggak jatuh. Ada yang datang kasih beras. Pernah dia udah nggak punya apa-apa, sampai istrinya ngamuk marah-marah dulu. Pulang jauh Manado, sudah kasih beres, bapak kinjo kita. Terus dia bilang begini, ini tanggal 30. Kalau tidak bayar kontrakan 15 juta, saya harus pulang Manado. Terus saya cuma berlutut. Semua sobat packing kita, semua pulang kita, semua pulang, semua menyerah. Mau kita tinggal di Jakarta, semua menyerah kita, kalah. Akhirnya waktu dia berdoa, tiba-tiba setelah selesai berdoa pagi-pagi ada orang telepon dia, Pak Welan, ingat kita siapa di nama Dakti, temannya itu. Kita lupa nama siapa itu benar. Baru dapat dong kita lagi ada di Bank Mandiri. Teman SMA sudah puluhan tahun. Ajak dia ketemu di pasar modern BSD. Rumahnya dia kan di BSD, pasar modern. Ketemu dia di Bank Mandiri. 10 tahun nggak baru dapat itu teman. Terus teman itu ketemu di lobi Bank Mandiri. Ketemu sama Pak Welan. Kenapa sih mesti harus sekarang juga? Pokoknya sekarang juga Pak Welan datang ke sini ke Bank Mandiri. Begitu ketemu di Bank Mandiri udah bla 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 kangen-kangenan. Itu temannya bilang begini, Pak Welan, sebetulnya saya marahnya sama Tuhan. Kenapa? Karena saya dipaksa Tuhan 3 hari ini. Ini berkat untuk Pak Welan dari Tuhan. Pak Welan, ini Tuhan paksa saya untuk kasih Pak Welan. Kakak saya pulang ke rumah, dia buka tuh amplop berapa? 15 juta. Lihat. Kakak saya bercerita begitu. Tahun 2017. Saya mau Opa Yonatan nangis-nangis. Opa, saya dapat proyek waktu itu IO. Waduh, sampai yang ini belum dibayar, saya udah dapat proyek lagi, saya dapat event lagi suruh pegang. Akhirnya saya keteteran karena belum dapat pembayaran. Saya nangis sama Opa. Terus Opa bilang, Opa bagaimana nih Chris itu? Doa dulu. Terus Opa telepon Bu Uli. Waktu itu sama-sama hamba. Bu Uli ya, ada yang kenal Bu Uli ya di sini. Terus Bu Uli rupanya sedang ada proyek dia lagi di bukan somasi, lagi di Uber supaya harus, karena ada jembatannya yang dia bilang rusak, jadi dia harus perbaikan. Terus waduh, ini kalau besok nggak bayar uang 100 juta ini habis kita. Saya telepon kiri kanan adik kakak ipar mau pada nggak punya duit ya. Akhirnya satu kali saya lagi di Citos, Bu Uli telepon, Bu Christine ketemuan yuk. Kok Bu Uli tiba-tiba telepon saya ya? Di Cipetek. Oh ya Bu ketemu dong saya di kafe Cipetek. Saya lihat makanya semua sekali. Saya juga lagi nangis nih. Aduh, gue lagi punya pergumulan lagi. Ini mau ketemu Bu Uli mau ngapain? Mau minta doa juga nih. Aku juga lagi mesti dikuatkan ya. Tapi dia mau minta doa kan itu gimana ya? Saya nggak tahu. Begitu di kafe, saya punya proyek lagi begini Bu. Saya lagi susah Bu, begini Bu. Aduh Tuhan, saya bingung Bu. Saya nggak punya uang untuk ini dan segala macam. Bu Uli lagi bergumul dia. Ayo Bu, kita sama-sama doa Bu. Saya juga lagi ada pergumulan Bu. Kalau besok saya nggak bayar 100 juta Bu untuk uang masuk Dufan, aduh selesai lah sudah. 1M yang saya udah keluarkan selesai saya Bu. Saya dapat daftar hitam dari pemerintah. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Bu Uli kasih amplop ke saya. Saya nangis berdua dengan Bu Uli di meja itu. Ini kesaksian dalam nama Tuhan. Tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Tuhan kita itu hebat. Bu Uli bilang apa? Saya sedang susah Bu, tapi saya nggak bisa tidur 2 hari. Tuhan bilang saya harus bantu Ibu. Saya nggak pernah telepon ke Bu Uli. Opa yang telepon ke Bu Uli. Rupanya suara Opa lebih mendengar sama Bu Uli. Dan Bu Uli kasih saya 100 juta.
Bapak Ibu kekasih Tuhan, gak ada yang mustahil buat orang percaya. Bahkan Tuhan berikan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Kalau Bapak Ibu sekarang masih dikasih kehidupan, dikasih nafas, wow, itu karena Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu untuk meneruskan pelayanan-pelayanannya, untuk menjadi saksi-saksinya. Amin. Kita akan doa untuk Bapak Ibu semua. Buat yang sakit, buat Bapak Ibu yang tergerak untuk Tuhan minta jamah. Saya nggak bilang bahwa saya orang yang diberikan Tuhan hikmat dan kuasa, tapi saya mengatakan hadirat Tuhan penuh di ruangan itu. Hadirat Tuhan penuh di ruangan. Emosi ada emosi, emosi ada Menaikkan satu pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan, emosi kurasakan yang kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Buat Bapak Ibu yang tergerak untuk dapat terima jamah tangan Tuhan. Buat Bapak Ibu anak-anak kekasih Tuhan yang mau Tuhan jamah pada sore hari ini. Berikan tanganku yang kuasa, ya Bapak. Berikan tanganku yang kuasa, ya Bapak. Yang mau suruh dikasih anak suruh. rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu
bahwa pemulihan boleh terjadi kalau kami melakukan bagian kami, yaitu kami boleh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Engkau tanamkan dalam pribadi lepas pribadi Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan cuma haus disuap seperti bayi, tapi menjadi matang dan dewasa. Aku telah menyampaikan firman Tuhan dan aku percaya sore hari ini apa yang telah aku katakan kepada mereka, Engkau tanamkan itu dalam jemaat-jemaat Allah pada waktu sore hari ini. Tuhan, aku nyatakan di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kuasa mujizat-mujizat Tuhan terjadi bagi seluruh jemaat-jemaat Rehoboth. Kuasa-kuasa mujizat terjadi, hadirat Tuhan terjadi, pemulihan Tuhan terjadi, berkat-berkat Tuhan terjadi. Mereka pulang dengan tidak ada kosong, tapi mereka pulang boleh membawa berkat dan mereka boleh menuai Tuhan hasil daripada jerih payah mereka. Inilah janji Tuhan bahwa hidup di dalam Tuhan penuh dengan kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati juga Tuhan untuk para pengerja-pengerja di sini. Jangan buat hati mereka sombong, jangan buat mereka angkuh, jangan buat mereka menjadi percaya diri dengan sungguh-sungguh. Tapi semua apa yang mereka boleh lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau lihat Tuhan keringat-keringat mereka. Engkau lihat Tuhan kerinduan-kerinduan mereka. Sungguh mereka ingin mencuri hatimu Tuhan. Mereka rindu untuk menjadi bagian dari hati mereka. You know what?
pekerja-pekerja. Tuhan katakan kepadaku, hati Tuhan menangis. Hati Tuhan menangis. Kemenangan terjadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk sore yang indah ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih kalau aku boleh menyampaikan firman-Mu bukan karena kekuatan dan bukan perkasa. Semua karena aku yang menyenangkan. Maka terima berkat Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi kalian. Tuhan ada bersama kalian. Bahkan saat ini Tuhan sedang menangis. Emosi. Hatiku menangis. Mereka. Diberkatilah orang yang takut akan firman Tuhan, yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, yang hari-harinya berbekal akan firman Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan siang dan malam, yang tokat dan kekuatannya adalah firman Tuhan. Woi, yuk. Terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.